Yang harus kita buat adalah pertama, yang belum jadi pengurus, jadilah pengurus masjid, sehingga pengurus masjid ini akan membuat kebijakan. Yang bisa jadi imam, jadilah imam masjid, sebab yang biasa mempraktekkan amaliyah di masjid adalah imam. Pengurus, imam, keduanya pegang oleh kita. Kalau sudah kita ngurus masjid, kalau kita sudah imam, orang tak bisa apa-apa. Maka boleh kita katakan Indonesia ini yang menjadi presidennya masjid itulah orang dua itu, pengurus satu, imam satu. Maka kalau sempat imamnya Wahabi, yang lainnya Ahlu Sunnah, bisa-bisa amaliyah Wahabi yang hidup di situ. Kenapa? Yang praktekkan dia, yang sopir dia, yang bawa mobil kemana-mana dia. Maka apa cara solat dia, itulah yang kita ikut. Sehingga kadang-kadang dia pula berceramah, dia berfatwa, masyarakat awam tak paham. Dia kan imam, kita ikut. Padahal dia mengaji, kata Samardi, Rabu mengaji, Sabtu sudah berfatwa pula. Rabu mengaji, Kamis berubah pakaian dia, kemudian Jumat nanti dipotong lagi celana dia, Sabtu fatwa dia. Tak ada ilmu orang itu. Maka pertama pengurus masjid harus kita ambil, yang kedua imam masjid. Yang kedua caranya adalah hidupkan pengajian keilmuan. Masalah kita selama ini, masjid kita hanya penuh dengan ceramah, hanya sebagai motivasi, hanya sebagai membakar semangat. Kita jarang ngaji kitab. Pada akhirnya amaliyah yang biasa kita buat ada dasarnya, bersanad kepada para ulama, kepada Rasulullah. Karena tak dikaji, kita sendiri tak paham. Begitu sekali ditanyakan orang, kita pula ragu. Setelah itu kita pula takut untuk mengamalkan amaliyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi pengurus-pengurus masjid mesti kita robah, mesti kita perbaiki kurikulum, silabus pengajian masjid kita. Harus arahnya keilmuan. Maka tuan guru kita Ustaz Henry, dia ngaji kitab. Ada kitab di antaranya Bulughul Maram, ada kitab di antaranya Irsyadul Ibad, ada kitab Imam Ibn Jamrah apa? Imam Kijisni kitab Al-Muwatta, di Riyadhus Salihin di Masjid Nurul Huda, Bahjatun Nufus beliau gaji kitab. Kalau berdasar kitab, kita mengkaji pemikiran ulama, sehingga kita tidak sedang menentang ulama atau merasa diri ulama. Kalau penceramah kita, dia bukan alim. Penceramah itu adalah orang yang pandai seni menyampaikan nasihat, seni menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Maka ilmu berceramah bisa dipelajari, tapi ilmu agama mesti betul-betul belajar. Tak belajar tak dapat. Maka mesti duduk mulazamah dengan guru. Tak dengan guru tak jadi ilmu itu. Sebab ilmu ini diambil dari Rasul. Kalau diambil dari Rasul, maka diajarkan oleh Rasul pada sahabat, sahabat mengajarkan kepada murid, murid mengajarkan kepada murid, sampailah kita muridnya, baru sampai ilmu itu. Kalau tidak, maka kita hanya sedang mencoba-coba mengkarang-karang ajaran Nabi.